Hujan yang mengguyur Jakarta sejak pagi tadi membuat kemacetan di beberapa ruas jalan di ibu kota. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia telah memasuki musim penghujan dari akhir 2023 lalu hingga saat ini di awal tahun 2024. Dan memang untuk volume atau tingkat hujan sendiri di Indonesia masih cukup sering terjadi begitu. Dan akhirnya dikarenakan hujan yang cukup sering atau sering terjadi di sekitar wilayah Indonesia ini, seperti contohnya saat ini saya sedang berada di sekitar Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dikarenakan hujan deras yang memang terjadi agak lama, pemirsa, begitu mengakibatkan akhirnya terjadi kemacetan yang cukup padat dan bahkan merayap tadi di sekitaran Jalan Gatot Subroto ini. Dan pemirsa, saya pun ingin memberikan sedikit informasi sebetulnya hal apa yang menyebabkan kemacetan terjadi di sekitaran Jalan Gatot Subroto arah Semanggi dan juga arah Senayan ini. Yang pertama, pemirsa, dikarenakan memang seperti yang kita ketahui bahwa Gatot Subroto merupakan jalan arteri atau jalan besar di DKI Jakarta yang mengakibatkan banyaknya pasti pengendara, baik itu pengendara roda 2, pengendara roda 4 ataupun transportasi umum yang pastinya melewati Jalan Gatot Subroto ini. Yang kedua, memang Jalan Gatot Subroto ini tepat berada di pinggirnya, yaitu di sekitaran area perkantoran. Jadinya banyak sekali masyarakat yang memang mungkin menggunakan roda 2 ataupun membawa mobil seperti itu atau menggunakan transportasi umum untuk melewati Jalan Gatot Subroto ini agar bisa menuju ke kantor mereka. Dan juga pemirsa, yang ketiga, Jalan Gatot Subroto ini juga sering terjadi kemacetan karena memang ini adalah jalan tempat keluarnya dari pintu keluar dalam tol Jakarta seperti yang kita ketahui seperti itu. Dan yang terakhir, memang jika saat hujan deras seperti ini juga terjadi kemacetan yang cukup padat atau signifikan begitu karena memang banyaknya pengendara roda 2 yang menepi di sekitaran atau di pinggir Jalan Gatot Subroto yang akhirnya menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan di sekitar Jalan Gatot Subroto. Dari Jakarta, Ulina Iyasya, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggelar aksi demonstrasi depan gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mahasiswa menolak kebijakan ITB yang mengharuskan mahasiswa tidak mampu untuk membayar uang kuliah tunggal menggunakan pinjaman online. Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung berdemonstrasi dengan membawa poster kecaman dari kampus ITB menuju gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin sore. Aksi ini sebagai bentuk protes mahasiswa terkait kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita yang menerapkan skema pinjaman online bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Diketahui sebanyak 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan UKT. Untuk membantu tunggakan UKT mahasiswa yang tidak mampu, mahasiswa lainnya juga melakukan aksi penggalangan donasi. Begitu Rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%. Ini sangat memberatkan, kami telah mengusahakan ragam advokasi lainnya. Namun Bapak Ibu Rektorat masih belum mendengar, maka dari itu kami memutuskan untuk bisa turun aksi menggeruduk gedung Rektorat pada siang hari ini. Para mahasiswa juga mengeluhkan pihak ITB yang dinilai mempersulit mahasiswa tidak mampu dalam menurunkan biaya UKT tiap semesternya. Ya berarti UKT-nya nggak pernah turun gitu ya? Nggak pernah turun, 12,5 juta terus. Padahal meskipun udah diajukan keringanan gitu. Tiap semester saya ajukan dan banyak juga kawan-kawan saya sudah mengajukan, tapi walaupun saya tahu juga kondisi finansial mereka 11-12 sama saya, susah, tapi tetap saja 12,5 terus. Minim sekali saya dengar cerita bahwa saya UKT saya kecil. 8 gitu ya, minim sekali. Dengan adanya aksi ini, para mahasiswa berharap pembayaran UKT bagi mahasiswa tidak mampu mendapat solusi lain selain pinjaman online yang dinilai memberatkan mahasiswa. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut kita terhubung dengan pengamat kebijakan pendidikan UPI, Profesor Cecep Darmawan. Selamat siang, Prof. Ya, selamat siang, Profesor.
Ya, Prof. Bukan UPI, UPI. UPI ya. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami di AIU siang kali ini. Profesor, ini tanggapannya seperti apa dengan adanya pinjaman online masuk dalam skema di sistem pembayaran di kampus? Setuju atau enggak nih, Prof? Ya, tentu ini pertama harus mengucapkan keprihatinan ya bahwa kampus hari ini semakin mahal, semakin sulit untuk diakses oleh para mahasiswa. Betapapun sekarang digadang-gadang ya bahwa pendidikan gratis gitu digadang-gadang seperti itu, tapi nyatanya ya hari ini kampus makin hari makin mahal. Nah, yang kedua tentu kalau hanya solusinya ya bisa meminjam sendiri tanpa bantuan kampus. Jadi ini persoalan serius bahwa pendidikan hari ini masih menyisakan persoalan-persoalan ya, termasuk persoalan UKT. Saya melihat bahwa UKT hari ini ya harus ditinjau ulang. Kenapa? Karena satu dari pemerintah kepada perguruan tinggi itu ya, terutama PTNBH ini, kemudian itu diyakini bahwa dana itu semestinya ya untuk biaya operasional investasi. Namun ini nampaknya ya dianggap masih kurang oleh PTNBH. Sehingga yang paling mudah ya lewat tadi lihat standarisasi UKT. Nah, dari sisi mekanisme UKT sendiri saya sih ingin UKT itu satu transparan, berkeadilan ya dan dilaksanakan dengan baik. Artinya kalau tadi ada sekian jumlah mahasiswa, apalagi mahasiswa tadi berdemo ya, saya lihat gitu, ini harusnya jadi aspirasi ditinjau ulang ya besaran-besaran UKT itu, dan itu bisa dilakukan sebenarnya tiap tahun atau tiap semester agar selalu ada peninjauan ya terhadap UKT mahasiswa, utamanya kepada mahasiswa yang tadi yang kena dampak mungkin orang tuanya tadinya mampu ya, usahanya semester ini kurang, misalnya itu harusnya dilihat dievaluasi kembali. Gitu. Oke, ada evaluasi kembali. Menurut Prof sendiri begitu ya, seperti apa kira-kira mekanisme yang bisa ditempuh oleh pihak kampus agar ada win-win solution antara mahasiswa yang kurang mampu mungkin dengan pihak kampus yang harus memang mahasiswa ini membayarkan UKT tadi? Ya begini ya, kan pemerintah menginginkan PTN yang disebut Satker ya, gitu. Kemudian yang paling tinggi itu sebenarnya derajatnya ya PTNBH ya. Nah sebelumnya BLU tuh. Nah setelah BLU itu baru PTNBH. Nah artinya itu ada keleluasan otonomi termasuk bagaimana ya manajerial gitu dalam hal finansial. Jadi pemerintah ingin perguruan tinggi PTNBH itu kreatif sebenarnya ya. Dan kreatif itu bukan untuk menaikkan UKT-nya mahasiswa. Kreatif itu dia harus menjadikan intelektual kapital ya perguruan tinggi itu kemudian tanda kutip gitu dijual lah keluar ya ke dunia luar supaya mendapatkan income generating. Jadi basisnya adalah intelektual kapital ya, sehingga perguruan tinggi itu butuh kreatif, ya, butuh kreativitas, butuh inovasi. Nah, sayangnya perguruan tinggi kita itu yaitu menaikkan UKT itu ya, sekian banyak UKT dikumpul. Kalau seperti itu sebetulnya ya kurang banyak memberi dampak ya itu. Ya Prof, dampaknya apa Prof yang terjadi untuk para mahasiswa jika memang skema pinjol ini tetap diberlakukan? Ya kita tahu bersama ya pinjaman online seperti itu kan satu berbunga ya dan bisa dikatakan bunganya relatif tinggi ya, dan mahasiswa sebenarnya juga punya kategori masing-masing. Jadi harusnya kampus itu melakukan evaluasi. Pertama dari sisi jumlah berapa sih mahasiswa yang kena dampak seperti ini ya, soal ketidakmampuan membayar UKT, diklasifikasi. Baik. Apakah memang tidak mampu? Kalau tidak mampu sebetulnya nggak usah bayar UKT, harus mendapat beasiswa. Baik, kalau Prof. tidak mampu gitu ya. Baik. Kemudian berarti yang dibutuhkan Prof adalah evaluasi saat ini begitu ya, berapa banyak yang tidak mampu sehingga diberikan beasiswa. Melalui... Oke Prof. Halo. Baik. Terima kasih Prof untuk sharing informasinya. Profesor Cecep Darmawan ya, dari Pengamat Kebijakan Pendidikan UPI, terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di AIU siang kali. Terima kasih Prof.
Sementara itu pemirsa, viral di media sosial, warga menggelar pesta pernikahan di antara dua perlintasan kereta di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, warga terpaksa mengadakan pesta pernikahan di area perlintasan kereta api lantaran tidak adanya lahan kosong di kawasan tersebut. Video memperlihatkan tenda pesta pernikahan berada di tengah dua perlintasan kereta di Tanjung Priok, Jakarta Utara Minggu kemarin. Terekam pula kereta yang sedang melintas saat acara pernikahan berlangsung. Warga menjelaskan acara pernikahan di lahan milik PT KAI bukan yang pertama kali digelar. Pakai atau sudah sering sih, Bu? Sering, Pak. Bukan 1 kali 2 kali, udah sering dipakai karena warga nggak punya tempat buat nikah, Pak. Kalau nyewa gedung cuma 2 jam, banyak bayarnya. Kalau ini kan bisa semua masyarakat makan hidangan. Udah itu bisa berjam-jam nggak masalah, mau kapan aja undangan. Iya, makanya diadakannya di sini karena dulu di sini kan bekas lapak-lapak narkoba, Pak. Kalau digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Warga juga menjelaskan lahan PT KAI ini sebelumnya dijadikan lapak narkoba oleh warga. Namun saat ini lapangan tersebut digunakan untuk kegiatan warga sekitar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.